Hey Intelektual Muda, seberapa penting sih menurut kamu keadilan dan transparansi dalam sistem hukum di Indonesia? Gimana individu rentan menjadi korban ketidakadilan akibat kolusi atau hal lain yang sangat merugikan satu pihak? Nah, mengenai hal ini, Stranas PK, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, mengupayakan pendekatan budaya sebagai media kampanye nilai anti korupsi untuk kita, terutama kaum muda. Salah satunya ini adalah melalui film yang berbicara tentang korupsi. Dan kita akan ngenalin kamu tentang film Nyanyi Sunyi Dalam Rantang. Yes, bersama aku Ria Purnamasari di Unisi Radio 104,5 FM dan juga podcast Stranas PK. Kenali strateginya, bantu pencegahannya. Oke, smart people, siap aktif mengawal aksi Stranas Cakep ya. Kalau biasanya barengan sama John Pontau ya, sekarang barengan sama aku Ria Purnamasari. Dan tentunya gak sendirian dong, sudah bersama dengan ada Mas Gary Nugroho dan juga ada Mas Didi Mulyanto selaku koordinator harian dari Stranas PK. Nah, kita bakal ngobrolin nih seputar Nyanyi Sunyi Dalam Rantang. Nah, Mas Garin sehat Mas Garin? Sehat. Siapa sih yang gak kenal sama Mas Garin Nugroho nih, Intelektual Muda dan juga smart people ya. Terus juga pastinya nih Mas Garin, apa sih yang mendorong Mas Garin nih ngambil peran sebagai sutradara dalam proyek film ini? Kan ini sangat-sangat beresiko sekali nih Mas Garin. Ya, sebenarnya kan ajakannya dari Stranas juga ya, dan kerjasama dari Stranas juga. Dan sebetulnya banyak orang tidak tahu karier saya itu banyak sekali di pendidikan warga negara. Ingat kayak ingat pemilu, dilihat di Raba di Terawang. Malah ada karya iklan saya yang menjadi karya yang dapat penghargaan platinum di Amerika mewakili USAID. Jadi anak Seribu Pulau aja juga itu termasuk pendidikan warga negara. Jadi panjang lah pendidikan warga negara. Tentang tema-tema tertentu. Kali ini kalau Nyanyi Sunyi kan tema tentang apa yang disebut penegakan keadilan berhubungan dengan anti korupsi kan gitu, kira-kira semacam itulah. Jadi kalau ajakan itu ya pasti kita, bahkan KPU kemarin kan Kejalah Janji, ini semua kan juga saya yang membuat gitu. Gitu. Karya dari Mas Garin ya. Jadi betul. Udah nggak takut ya Mas Garin ya dengan proyek-proyek film seperti ini? Enggak, hambatannya itu cuma menghadapi propaganda yang stereotip gitu. Karena kalau nonton film India itu saya pernah nonton di bukan nonton, malah jadi juri 30 film cerita India. Di Kalkuta saya ketua jurinya 30 film. Semuanya itu mengolok-olok DPR, mengolok-olok anggota partai. Dan tidak ada lalu semua khawatir karena memang tergantung kedewasaan demokrasi ya. Betul. Dan stereotip penegakan hukum itu selalu harapan maju. Di Jalan Pak Harto semua orang membuat film. Mari kita bina pembangunan menuju pelepasan pintu gerbang apa. Saya yang paling tidak. Tapi pada akhirnya meluncurlah karya-karya yang dari tahap 1, tahap 2, karya-karya yang justru kemudian diterima banyak umum. Kalau propaganda pasti yang melakukan propaganda itu seneng, belum tentu yang dengerin. Gitu. Jadi ada semacam stereotipe cara strategi yang sangat propagandais yang itu sudah dari mulai zaman Orba lah sampai sekarang. Tapi kayak pemilu ingat-ingat misalkan gitu contohnya. Jadi memang dan itu juga para pendidik juga gitu. Atau misalnya putri saya Kamila bikin film yang perempuannya kalah. Perempuan itu harus menang. Kan penegakan hukum tidak harus dari kemenangan, malah pada kenyataan sesuatu yang kalah justru untuk direnungi gitu. Jadi ada banyak strategi yang begitu varian dan itu memang gak bertentangan ya dengan cara-cara dari zaman Orba sampai sekarang gitu. Sangat terbalik sekali ya Mas Garin ya. Betul. Terus gimana sih Mas Garin melihat peran seni khususnya film dalam membangun kesadaran publik tentang korupsi? Apalagi kan sekarang banyak Gen Z yang kayaknya lebih suka dengan kemasan film seperti ini ya Mas. Ya sekarang kan ada ruang-ruang media baru ini. Ini kasus-kasus di film Nyanyi Sunyi itu kan sudah banyak banget. Tapi propaganda untuk maaf aja ya, lembaga-lembaga penegak hukum di media baru juga banyak gagalnya. Betul. Kalaupun ngasih harapan gede, tetap akan dilawan ya, karena kenyataan begitu berenang. Ketika ruang-ruang media baru itu kan selalu waktu pendek ya, terus menerus viral banal sering. Maka kita memerlukan ruang-ruang yang lebih serius menanggapi suatu subjek yang penting bagi bangsa ini. Maka film adalah sesuatu cara untuk menanggapi lebih serius.
bagaimana realitas terjadi. Kan ada cara-cara strategi dibagi dua, meletakkan realitas untuk membangun trust bahwa suatu institusi berani meletakkan masalah kan gitu. Yang kedua baru ada strategi-strategi menumbuhkan berkepercayaan pada kerja birokrasi institusi. Baru disertai harapan. Baru ketiga adalah mensosialisasikan dan partisipasi masyarakat. Kan ada banyak cara sebenarnya. Iya. Oke. Mas Garin dan Mas Didi, ini kan Mas Didi dari Stranas PK ya. Mas Didi, apa itu Stranas PK? Bedanya sama KPK? Terus yang melatar belakangi Stranas PK buat memproduksi film ini sebagai bagian dari kampanye pencegahan korupsi ini apa sih Mas Didi? Ya sebenarnya Stranas PK itu kegiatan utamanya memang kita melakukan pengawalan pelaksanaan aksi-aksi pencegahan korupsi. Nah, kenapa kita juga perlu untuk menginformasikan, karena kami pikir informasi ini atas terutama kerja-kerja Stranas PK itu perlu diketahui oleh publik. Harapannya publik bisa mengontrol juga, termasuk juga memberikan masukan kalau misalkan ada hal-hal yang sekiranya belum tercapture oleh kegiatan di Stranas PK. Nah, memang kami berinisiatif untuk berkolaborasi dengan teman-teman di perfilman gitu kan, karena kami melihat memang komunikasi melalui media audiovisual itu akan lebih efektif karena jaringan jangkauannya mungkin bisa lebih luas. Kemudian yang kedua, karena sifatnya audio visual, jadi dia yang menyimak itu bisa langsung menangkap pesannya dan langsung bisa merefleksikan sekiranya dia ada dalam posisi tersebut. Jadi itu. Jadi mungkin selain itu tambahannya ya tadi untuk memperluas segmen informasi yang kami sampaikan kepada publik secara umum. Betul. Jadi pendekatannya itu lewat film, termasuk nih Mas Garin ini selaku sutradara dari film Nyanyi Sunyi Dalam Rantang. Cerita apa sih sebenarnya Mas yang pengen disampaikan lewat film ini? Terus apa nilai yang value yang ditekankan itu apa? Ya sebenarnya kan ini kisah tentang pengacara ya di wilayah-wilayah yang bukan pengacara dengan aki-aki gede ya. Kan bukan lu mandi di kolam renang kan gitu. Bukan perang aki ya Mas. Karena ini pengacara di tingkat semacam kabupaten atau kota kecil gitu yang menghadapi perkara-perkara itu diambil dari 4 kisah nyata. 4 kisah nyata. Jadi misalnya tentang coklat yang kemudian dihukum memungut itu, kemudian tentang nanam jagung, dan kemudian tentang tanah yang atas nama strategi nasional. Ini kan banyak terjadi itu Nah, kisah-kisah nyata itu kemudian tentu saja dikelola menjadi sebuah cerita tentang pengacara yang banyak menghadapi masalah-masalah itu dan dia terus kalah gitu. Jadi kisahnya seperti itu. Inspirasi dari 4 kisah nyata gitu, Inspirasi dari 4 kisah nyata di negara ini gitu. Tapi kan dengar-dengar juga ternyata bintangnya ini kebanyakan bintang filmnya ini dari ya hampir semua Jogja. Ya, semua Jogja, orang teater Dela juga kan dari Jogja sebetulnya. Jadi ini semacam perayaan acting lah. Jadi menariknya dari latar atau backgroundnya sendiri di Jogja, pemain-pemainnya juga dari Jogja gitu ya. Itu dan ya ternyata terinspirasi juga dari kisah nyata juga ya Mas Garin ya. Apa sih Mas tantangan utama dalam proses produksi film ini nih Mas? Kenapa dan mengingatkan melibatkan banyak aktor lokal dan kisah nyata tentunya? Ya sebenarnya kalau kita lihat mau sinetron ataupun miniseri ya di OTT itu kan bagaimana menghidupkan dan suasana drama yang bahkan dibangun dalam kemasan. Pemainnya ya harus ganteng-ganteng udah pasti ya kan? Good looking gitu. Lalu rumah-rumahnya dan sebagainya, dan bintang filmnya kalau bisa follower. Kalau di Indonesia sekarang kita mencari bintang kan follower. Betul. Volumenya berapa baru bilang ini validasinya itu validasi media baru lah. Tapi ini kan bahkan mungkin pemain saya followernya nggak ada juga kan gitu.
Mas Garin nggak ngajak saya kemarin, Mas. Waduh, kurang nyata, kamu kurang menderita kan. Jadi kita harus mengambil pemain-pemain yang orang merasa dan percaya bahwa itu seperti yang diberitakan di handphone, di media, wajahnya gitu. Kalau dia misalkan merangkak mencium tanah di waktu pengadilan, wajahnya, cara hidupnya. Jadi harus benar-benar harus bisa merasakan wajahnya dihayati. Itu tidak mudah. Terbiasa dengan sesuatu yang serba didramatisir, serba digantengkan, dicantikkan, lalu kemudian tiba-tiba menjadi realis. Itu tidak mudah. Misalnya pemain yang menyangkut polisi lah. Betul. Kalau di film-film drama besar kan harus gaya Hollywood, harus kan. Ini kan harus gaya realis, ya kan. Desa-desa kan gitu kan, polisi-polisi desa kan gitu. Bukan gaya-gaya yang lalu anti menghadapi suatu serangan kan nggak gitu. Oke, jadi latar belakangnya sih dari situ ya sebenarnya ya Mas Garin ya. Membangun kisah nyata lah. Harus membangun kisah nyata. Jadi biar relate gitu kan sama cerita ini gitu. Mas Didi, ini sebenarnya gimana sih pendekatan? Apakah berbeda dari pendekatan kampanye anti korupsi sebelumnya? Dan kenapa Jogja dipilih sebagai kota pertama dalam roadshow kali ini? Ya mungkin kalau tadi ya untuk isu pertama. Kenapa pendekatannya berbeda? Mungkin karena melalui instrumen film tadi jangkauannya bisa lebih luas, segmen yang bisa masuki jadi lebih variannya lebih banyak gitu kan. Nah, isu kedua terkait dengan kenapa memilih Jogja gitu kan. Jadi memang bagi Stranas pencegahan korupsi sendiri, Jogja itu punya tempat tersendiri. Jadi yang pertama cikal bakal Stranas PK itu juga banyak dimunculkan atau didasari dari hasil kajian teman-teman kampus yang ada di Jogja. Dalam hal ini teman-teman di Fakultas Ekonomi Bisnis UGM. Kemudian mungkin alasan kedua karena Jogja ini kan kota pelajar. Kemudian juga Jogja ini kota budaya. Artinya benih-benih ide, pemikiran itu pasti banyak di sini. Dan kami memilih untuk Jogja sebagai kota pertama untuk kegiatan roadshow sendiri karena harapannya teman-teman seniman ataupun teman-teman di kampus itu paling tidak mereka tahu ada yang memperjuangkan isu-isu atau mungkin ide-ide pemikiran yang sifatnya idealis melalui kegiatan-kegiatan yang ada di Stranas PK. Mungkin itu Mbak Ria. Oke. Dan kalau dilihat ya gimana sih menurut Mas Didi melihat kolaborasi antara pemerintah terus juga seniman seperti Mas Garin Nugroho dan akademisi dalam pergerakan anti korupsi ke depannya ini? Ya, memang kalau secara teoritik gitu ya, itu kalau dalam tata kelola pemerintahan itu ada yang istilahnya governance. Governance itu terdiri dari 3 unsur. 1 pemerintah, 2 swasta, 3 masyarakat umum atau publik lah bisa kita sederhanakan seperti itu. Nah memang kalau kita bicara private gitu kan, private sector atau swasta, pasti interest pokoknya profit. Kalau publik, nah kami memandang publik ini bisa direpresentasikan oleh seniman dan akademisi. Tadi sudah sempat disinggung oleh Mas Garin, seniman itu kan bayangan awam kami, dia coba menangkap kondisi-kondisi real yang ada di masyarakat dan ini sebenarnya tadi sudah disampaikan diejawantahkan melalui film. Nah, sementara kalau dari sisi idealis, nah ini banyak disampaikan oleh teman-teman di lingkungan kampus. Artinya kolaborasi antara Stranas PK dengan seniman plus akademisi yang sebenarnya itu dalam cluster governance itu masuk dalam lingkarannya publik, itu bukan sesuatu yang sifatnya mungkin pilihan, tapi itu sesuatu yang sifatnya keharusan. Mungkin itu Mbak Ria. Oke, Mas Garin dan Mas Didi, nanti kita ini lagi ngobrol lagi ya. Stay tune terus Cinta Termuda dan juga Smart People di 104,5 Unisi Radio, teman dengan musik terbaik dan podcast Stranas PK. Kenali strateginya, bantu pencegahannya.